أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, silakan dari 80 materi mau bahas apa? Nah, ininya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, ya, udah. Oke, silakan. Astagfirullah lagi direkam lagi. Ya udah, yuk. Silakan. Materi murokokoh dan mufakhommah Ustazah. Oke. Ini evaluasi doanya. Upayakan pada saat berdoa nadanya seperti sedang meminta. Jadi ini tentang penjiwaan aja. Oke? Ya, ya. Rot tarqiq ya. Tafkhim udah. Tarqiq dan tafkhim Ustazah. Oke, tarqiq dan tafkhim. Aku langsung jelaskan aja ya, hemat waktu ya. Tarqiq atau muroqqaqah artinya tipis. Roknya kalau lagi hidup baris kasroh, kalau lagi mati atau sukun berarti diawali kasroh. Cara pengucapan ringan, bibir. Ini contoh kata ya.
pada kata Indonesia. Ringan, bibir, mikir, terus ridho, mirip, iri, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya orang kesusahan mengucap, kita gunakan bahasa yang umumnya dipakai dalam keseharian aja. Seringan mengucapkan huruf R Indonesia. Tapi kalau misalnya roknya tafkhim atau mufakhoma, itu kan artinya tebal ya. Atau tebal. Nah ini, Siti lagi WA. Kalau dia hidup, dia fathah atau dhammah. Kalau dia mati, mati atau sukun, berarti dianya yang diawali fathah atau dianya diawali dhammah. Ini untuk sementara waktu. Karena ini biar sama dulu nih antara kiri sama kanan. Gitu ya. Ini kan sama nih. Ya. Hidup, mati. Nah, untuk ro tafkhim ada tambahan lagi. Pada saat dia mati, misalnya dia diawali kasroh, dia mati, huruf setelahnya itu isti'la. Misalnya mirsad. Nah, kalau dilihat kayak gini kan harusnya dia masuk di sini kan. Ya. Tapi karena setelahnya ada huruf isti'la, dia jadi tebal. Hmm. Gitu. Nah, kemudian ada lagi huruf yang diawali kasroh aridoh. Kasrohnya nih aridoh. Nah, mengenai apa itu kasroh aridoh, artinya kasroh yang didatangkan atau dibuat. Dibuat atau didatangkan. Contoh apa? Irji'i. Irji'i. Atau Rabbirhamhuma. Nah, penjelasan tentang bagaimana kita mengetahui ini kasroh aridoh dan bukan kasroh aridoh, aku masih nunggu waktu Ustadz, karena kemarin Selasa itu Ustadznya lagi keluar kota. Nanti ingatkan di Selasa berikutnya ya. Baik, Ustazah. Ini pertanyaannya Novi kalau nggak salah. Tapi belum ada jawabannya. Cuma ciri yang bisa kita ketahui dari dua kata ini, dia fi'il amr. Kata kerja perintah. Irji'i, kembalilah padaku. Irhamhuma, sayangilah mereka berdua. Dua-duanya kebetulan ini kasroh aridhohnya tuh pada fi'il amr. Gak tahu nih, akunya juga masih ragu. Apakah
di semua uh, kasroh aridho itu hanya ada pada kata kerja perintah, atau memang kebetulan dua kata ini sama-sama kata perintah. Itu yang mau aku konfirmasi. Cuman belum ada kesempatannya. Dan gak mau kalau lewat handphone. Pengennya biar direkam langsung ucapannya ke teman-teman penjelasannya. Doakan mudah-mudahan hari Selasa ini udah ada waktu sama Ustadz biar segera dikirim apa jawabannya ke teman-teman. Oke, Baik, Ustazah. silakan ada yang mau ditanyakan. Yang untuk setelahnya huruf isti'alah itu berarti sama dengan mim firqin itu ya Ustazah? Betul, firqin. Firqin. Ah, ya. Jadi dua wajah, dua cara membaca. Boleh tebal, boleh tipis. Tapi umumnya kalau di Indonesia itu dibaca tebal. Dua wajah tuh maksudnya nanti di kalau ditemukan ada yang baca tipis, ya nggak apa-apa. Karena dia kembali kepada contoh yang pertama ini. Huruf isti'alanya itu selalu setelah ro itu ya Ustazah? Setelah ro sukun yang Kalau nggak salah. diawali kasroh. Mirsad, qirtas, firqin, habis itu apa lagi? Oh, kalau qirtas itu huruf qaf yang setelahnya itu nggak berpengaruh, Ustazah. Kalau misalnya ketika kita menjelaskan, kan ada huruf qaf juga tuh sebelum huruf ro dan kasroh juga. Qirtas. Oh, dia Ya. jadi tebal bukan karena isti'alah sebelum, isti'alah sesudah. Hmm, baik, Ustazah. Apalagi Kemudian 3 ilmu dasar baca Quran. Itu seperti apa, Ustazah? oke. Tiga ilmu dasar baca Quran. Ini satu tajwid yang kita pelajari atau tahsin. Dua, qiraat. Qiraat ini style. Misalnya wadduh, wadduha. Misalnya nih kita baca wadduha. Kalau misalnya dia kayak pakai harokat tegak, berarti alif layyinahnya nggak fungsi kan? Ya, Kalau misalnya dia pakai begini, alif layyinahnya jadi fungsi kan? ya, Nah, kenapa dia nggak pakai gini? Ini ada dua alasan. Satu, kaidah bahasa Arab, kalau dia ditulis pakai alif, artinya akan berbeda, alif yang tegak. Dan yang kedua, ini juga hubungannya dengan qiraat. Huruf-huruf yang madnya itu menggunakan alif layyinah pada style ilmu qiraat, qiraat sab'ah atau asyarah atau arba'at asyar. Dalam kondisi tertentu ketika dia beda riwayat atau beda imam, itu dia bisa taklil atau imalah. Ini kalau nanti udah pindah di qiraat. Taklil itu apa? Adiknya imalah. Kalau imalah ini benar-benar kalau taklil itu menuju A. Misalnya, taklil. Wadduha. Wadduha. Antara dan A, tapi lebih banyak nya. Sedangkan kalau imalah wadduhe, benar-benar
Hmm. Jadi dia punya alasan, tapi nggak ditemukan kalau di tajwid. Ditemukannya ada di ilmu qiraat alasannya. Kemudian yang ketiga, Rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini gimana maksudnya? Tulisan Al-Quran. Misalnya, Olu, Qaf dibaca panjang gara-gara ada alif setelah fathah. Ya, lam Ya. dibata. Lam dibaca panjang karena ada wawu sukun setelah lam dhammah. Ya, terus alif ini kenapa? Apakah dia fungsinya memanjangkan huruf lamnya? Enggak juga. Atau gara-gara alif di situ lam jadi panjangnya double. Karena alifnya itu adalah huruf mad juga? Enggak. Nah, ini alasannya satu kaidah bahasa Arab. Karena kalau alif ini fungsinya makna, makna jamak. Mereka berkata, kalau misalnya dia nggak ada alif di situ, maknanya nggak jadi jamak. Jadi dia tuh berdasarkan kaidah bahasa Arab dan pengaruhnya ke makna. Itu penjelasan dari Rasulullah. Jadi ada hal yang bisa dijelaskan di tajwid, ada yang enggak. Ada hal yang bisa dijelaskan di qiraat, tapi nggak ada penjelasannya di ilmu Rasam Utsmani. Atau sebaliknya, di Rasam Utsmani doang ada penjelasannya, di ilmu qiraat dan ilmu tajwid itu nggak ada. Tapi tapi kalau kita baca secara fisik mereka tuh ada gitu loh. Cuma penjelasannya nggak ada di salah satu ilmu kecuali yang lainnya. Hmm. Berarti kalau untuk belajar Ustazah, kita Mm-mm. baru belajar tahsin, apalagi di Indonesia, berarti sebaiknya untuk Al-Quran yang digunakan itu Al-Quran yang dari Kemenak itu ya Ustazah, bukan yang tulisannya itu yang Utsmani, yang Madinah itu Ustazah, agar tidak bingung kalau untuk belajar tajwid di awal. Sebenarnya eh, tergantung dari pertama kali ngaji itu di mana, pakai Quran apa. Karena Hmm. kalau misalnya kita start ngaji kan, kalau kita orang Indonesia kan umumnya pakai Quran Indonesia. Tapi kalau misalnya mungkin orang Indonesia yang tinggal di Arab, yang udah duluan kenal Qurannya itu Quran Arab, tidak menutup kemungkinan dia bingung lihat lihat Quran Indonesia. Jangankan belajar pertama kali Quran ya. Kalau kita ngafal aja, ganti Quran tuh jadi bingung lagi. Walaupun tulisannya sama, pojoknya sama, kadang feel-nya beda. Apalagi orang belajar baru baca Quran. Dia mulai belajar pakai Quran mana, baiknya itu yang dipakai terus. Kecuali dia mau belajar rosem lain. Ya, kalau dia mau belajar tahsin, itu baiknya satu Quran aja. Kecuali dia mau belajar tahsin pada rosem lain. Atau memang dia mau lihat rosem lain. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghindari kebingungan, mending jangan. Tergantung niat ya, dan tergantung situasi maupun kondisi orang itu. Ya kadang dia tinggal lahir semuanya di Indonesia, tapi stok Quran di rumahnya bukan Quran yang umum di Indonesia. Ya udah, terbiasanya pakai mana? Gitu ya. Ya, Ustazah. Kalau aku pribadi sih, aku kebingungan. Kalau bahkan sampai sekarang.
Kalau ganti Quran, kalau ganti ganti Quran yang rosemnya rada beda gitu harokat-harokatnya. Cuma kalau misalnya niatnya mau buat belajar dan latih mata sama fokus, ya aku mau gitu. Cuma kalau mau baca lancar, nyangkut-nyangkut karena harokatnya beda-beda. Hmm. Gitu. Ya, karena itu pernah ada kasus Ustazah anak. Ada seorang anak itu baru belajar tahsin. Hmm, Baru belajar tahsin, kebetulan kalau di rumahnya itu adanya Al-Quran yang Rasem Usmani tadi, yang ya. seperti Ustazah contohkan. Hmm, Nah, ketika sekolah, itu kan Al-Qur'annya itu kebanyakan Al-Qur'an Indonesia. ya. Nah, karena dia belajar tahsin, kebetulan sama Ega yang biasanya menggunakan Quran Indonesia, jadi bingung kalau menjelaskan Hmm, apa hukum baca seperti itu. iya, iya. Iya. Nah, jadi Ke- sebaik kecuali gurunya fokusnya tinggi dan pengetahuannya luas. Jadi gurunya bisa menyesuaikan dengan kitab yang dipakai. Itu challenge buat gurunya aja sih. Jadi kita nggak perlu mengarahkan muridnya untuk gimana-gimana, tapi kita yang mengarahkan diri kita untuk bisa cocok sama pola dia, Hmm. gitu. Oh, berarti nggak harus kita suruh, oh coba nih dipakai huruf, pakai huruf, pakai Al-Quran Indonesia itu nggak perlu ya Ustazah. Nggak apa-apa sih dia pakai Tetap yang penting. Gimana? tetap kita ikutin kebiasaan dia menggunakan Al-Quran semacam Iya, yang tadi itu. nggak apa-apa kita ikutin. Eh, Tergantung lagi ke anaknya ya. Kalau anaknya misalnya tidak keberatan, berarti standar belajarnya geser ke standar belajar pengenalan tahsin versi Quran Indonesia. Tapi kalau misalnya dengan karena kan nanti harokatnya, penjelasannya tuh kontennya jadi akan beda. Misalnya Iya, domah Ustaz. terbalik nggak ada nanti di Quran Madinah. Iya. Berarti materinya ada yang dirubah. Nah, kendalanya Hmm. adalah gurunya nanti. Gurunya yang kok teorinya nggak cocok sama Quranku gitu kan. Kalau muridnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dikenalkan ke muridnya, ini loh kalau di Quran Indonesia uh, penjelasan Kak Ega tuh yang ini. Jadi ada domah terbalik. Nah ini. Nah pengganti domah terbalik adalah wawu kecil di Qurannya kamu. Nah kayak gitu misalnya. Ya, Ustazah. Challenge buat gurunya sih. Semangat Kakak Ega. Ya, Ustazah. Karena jujur kemarin bingung juga. Ega yang Hmm, mau ngejelasin untuk Quran ini kan kebetulan memang Ega jarang iya. menggunakannya. Hmm, 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 hmm. Gitu, nggak apa-apa. Berarti Ega yang harus belajar akrab sama Quran ini karena kebutuhan muridnya. Supaya Ega juga belajar kan. Ya, Ustazah. Gitu. Nanti kalau ada beda-beda rosem yang kita belum pernah pelajari di kelas, bisa sharing di hari Senin. Gitu Baik, ya. Ustazah. Oke, Ya. apa lagi? Selanjutnya itu materi kesalahan umum Mm-mm. praktik hakiki dan idgham bi gunnah. Oke, kesalahan umum. Hmm. Kesalahan umum, ikhfa, hakiki, dan idgham bilgunnah. Ikhfa hakiki umumnya orang menggunakan NG. Itu salah. Sedangkan yang benar adalah samar. Ini kan udah jelas ini. NG ini udah bisa ditulis. N dan G. Tapi kalau samar kan nggak ada. Nggak ada huruf yang bisa ditulis. Kalaupun kita paksa, berarti
tulisannya terputus-putus. N. N doang yang terputus-putus. Bukan NG. Kalaupun NG mau dipaksa hanya untuk huruf kaf dan kof. Kok kofnya jadi ki? Kaf dan kof. Pun ini N, G. Gini, bukan NG jelas. Ini kebetulan dia makrojnya deket situ kan. Alka, elko. Tapi bukan angka dan angko. Ya kan? Nah, sisanya bagaimana untuk huruf-huruf lain? Ya, huruf-huruf lain samarnya menyesuaikan. Maksudnya gimana? Kalau fa berarti alfa. Kalau ta berarti alta. Kalau jim anja, anja. Jadi bunyinya geser-geser. Bunyi N-nya tuh posisinya geser-geser. Nggak lagi menuju kaf dan kof yang mirip dengan NG. Tapi dia mengikuti huruf yang akan diucap setelahnya. Hmm. Itu kesalahannya di situ. Kesalahannya orang pukul rata di NG. Ya, kalau idgham bil gunnah kesalahannya di mana? Dia tahan dua harokat tanpa bunyi dari rongga hidung. Nah, dia tahan nih. Orang biasanya cuma sampai di tahan ya dua harokat. Udah segitu doang tuh. Tapi dia lupa bunyinya dari sini. Nah, kita cek apakah murid-murid kita atau diri kita itu cuma berhenti di tahan dua harokat. Karena banyak banget orang tuh cuman itu ambil guna itu gimana tahan ya. Dah. Sedangkan syarat gunnah itu adalah di sini. Makanya kenapa mim dan nun jadi punya dua ibu. Nggak bisa dipisahkan soalnya. Kalau nyebut mim dan nun tanpa dengung itu nggak bisa. Nah sekarang kan idgham bil gunnah ada dengungnya karena ada melewati bunyi nun. Terus kenapa kok nggak keluar dari hidung? Wamai itu walaupun ditahan, tapi kalau selama dia tidak dibunyikan dari hidung, berarti dia hanya baru idgham dan dilamakan idghamnya, bukan idgham bil gunnah. Gitu ya. Hmm. Ya. Apalagi masih ada 10 menit. Hmm. Lahjah, lahjah Arabi dan lahjah Indonesia, Ustazah. Oke. Yang mana? Tadi aku sebut istilah Tadi aku sebut istilah taklil dan imalah. Ya, Ya. lahjah lahjah Arabi itu kalau kita bikin hierarki lahjah Indonesia, lahjah Indo, lahjah Arabi, taklil, terus imalah. Kalau kita lahjah Indonesia tuh A, I, U. Dah. A, A, A. Nih, ya. A, I, U. Oke? Kalau lahjah Arabi itu A-nya sedikit mengarah ke E. Sedikit. E, Hmm. E, A, E, A, E. Beda kan? Ya.
Jadi kalau kita arobi di a'udhu bukan a'udhu tapi a'udhu. Bedanya di A-nya Eh, doang. I sama U sama. hmm, ya. Kalau taklil A menuju E tapi E-nya lebih banyak. Kalau ini E-nya sedikit. Kalau imalah E. Kalau aku Hmm, urutin gimana? A'udzu, a'udzu, a'u. Jadi bedanya antara ini dengan ini, yang ini dulu eh. Kalau ini eh, lebih turun lagi E-nya. Eh, eh, eh. hmm, Ini kan dia masih ngarah ke A tuh. Eh, yang ini ini eh, eh, eh. Kalau ini udah pastilah E. hmm, Ganteng, 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 gantang. hmm. Nah, cuma Oke, oke. kalau kita bikin 4, antara ini dan ini rada sedikit PR. Karena dia tipis sekali bedanya. Nah, untuk itu, kalau orang yang baru belajar lahjah Arabi, jangan kasih tahu dulu yang ini. Skip. Biarkan Hmm, dia menggunakan lahjah Indonesia, lahjah Arabi. Nggak apa-apa dia dominan E, yang penting bukan E yang imalah. Tapi nanti kalau dia udah bisa mempraktekkan lahjah Arabi dengan baik, atau dia memang sudah pernah belajar ilmu qiraat, karena taklil ini hanya ada di qiraat. Kalau di bacaan yang umum tajwid, itu hanya ada imalah di Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau misalnya kita belajar ilmu qiraat, kata majreha itu bisa dibaca fathah untuk beberapa imam atau rawi, bisa juga dibaca taklil, tidak ada imalahnya malah. hmm, Gitu. Nah, jadi kita kasih tahu kalau misalnya dia sudah pernah belajar ilmu qiraat, ntar bilang aja, kalau mau pakai lahjah Arabi coba pakai taklil aja deh. Gitu. Tapi kalau misalnya dia belum pernah tahu taklil, ya udah bilangnya rada rada ya. Tapi jangan sampai weme, weme, nggak hmm, gitu juga. Weme, hmm, dibuka biar jelas. hmm. Oke, jelas? Insya Allah jelas Ustazah. Oke, masih ada 5 menit, silahkan. Banyak ya, Eh, soalnya aku nggak nanya-nanya. Tafkhim itu apa? Itu agak lama tuh nanti. Tapi kalau aku ya, jelasin jadi cepat. Yuk, silakan. eh, oh ya, ini Ustazah di huruf Fawatihus Suwar Hmm? itu kan di awalnya itu ada tanda tapi bukan tanda mad Ustazah. Yang apa? Garis tapi ada gelombangnya itu memang tidak ada namanya Ustazah. Oh iya, waktu itu aku pernah ngebahas ini sama siapa ya? Oh, coba kamu tanya Nina. Nina Ya itu, Ustazah. Nina itu penelitiannya tentang awesome, penelitian skripsinya. Jadi ternyata ada perbedaan antara harokat mad dengan harokat di Fawatih Suwar. Tapi aku lupa lagi penjelasannya. Coba tanya ya. Hmm.
Baik, Ustazah. Nanti bilangin Nina kalau ada penjelasan dia entah waktu itu sesi one on one apa di kelas aku lupa. Tapi sama yang di Fawatihus Suwar, eh Fawatihus Suwar itu kata Nina ada beda. Akunya kurang merhatiin di mana perbedaannya. Gitu. Hmm, baik, Ustazah. Apalagi Ih, Ega, HP aku udah bagus. Astagfirullah. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah, pertanyaannya sebenarnya yang Ega tanyakan itu dulu, Ustazah, hari Oke, ini. oke. Ya, Terus materi udah habis semuanya. insya Allah sudah, Ustazah. Masya Allah. Berarti baru Ega doang loh. Aku mau tulis Mabruk. Sebenarnya kemarin ada dua itu, Ustazah. Pas Apa? lihat video-video teman-teman tuh ternyata yang masih dibingungin itu ternyata terjawab di video teman-teman. Jadi Ah, alhamdulillah sudah terjawab, Ustazah, Alhamdulillah. materinya. Oke deh. Kalau gitu masih ada loh 3 menit lagi. Ada lagi kah yang mau diuel-uel? Belum ada, Ustazah. Belum ada. Oke deh kalau begitu. Ya udah kalau mau dicukupin silakan. Ega yang tutup. Ya, terima kasih Ustazah waktunya dan ilmunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Maaf Alhamdulillah. terlambat. Aku berdrama dengan handphoneku yang dia tidak mau hidup. Aduh, aku kaget. Ah, mana aku ada acara lagi pagi ini gimana? Kalau misalnya orang ke telepon, masa aku bawa laptop, WA pakai laptop. Mungkin belum panas Ustazah. Tapi jangan kayak gitu pas di hari ada acara kan aku panik. Nah, enggak, sebentar. Aku mau nanya deh kalau gitu. Berarti sesi one on one berikutnya Ega udah punya pen? Udah Ustazah. Alhamdulillah. Coba sekarang Ega, aku eh tutup dulu. Udah foto ya, screenshot yang tadi-tadi sudah ya? Sudah Ustazah. Oke, aku tutup. Sekarang aku coba mau lihat Ega ngejelasin. Ah, Nanti maksudnya nanti Kak, ini cuma trial aja karena pasti mati langsung ini sih. Like apa IG-nya? IG lagi. Ini gimana? Make a host ya. Silahkan. aduh bingung. Tentang perbedaan Hamzah dan Alif deh coba. Ah, ya Ustazah. Tapi Ega mungkin masih lihat teks Ustazah. Gak apa-apa, sambil tulis-tulis ya. Ih, seneng Ega deh ambil, berat. Udah ada yang bisa public speaking sekarang. Yuk, silahkan. Ya, bentar Ega lagi mau mati ini mah. ambil pennya dulu Ustazah. Ini mati ini. Ya udah nanti nulisnya pakai tangan aja Ustazah ya. Pakai tangan aja. Bentar lagi udah mau mati loh ini. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Insya Allah untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan hamzah dan alif. Jadi pada umumnya itu, hamzah itu berbentuk seperti kepala bebek. Seperti kepala bebek. Ini saya coba tulis gimana ya? Oh ini bagian apa